Baik teman-teman, begitulah sangat sederhana proses ta'aruf yang saya jalanin gitu. Yang saya jalin berangkat dari saya, nggak cerita ke yang lain lah. Ada juga ya kisah saya, bagi teman-teman atau teman-teman saya banyak mengatakan, oh Bang Anding enak ya. Saya jujur teman-teman tidak pernah gagal dalam ta'aruf. Saya tidak pernah gagal dalam urusan tentang menjemput jodoh. Saya nggak pernah gagal. Satu kali proses langsung jadi. Karena mengapa? Saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. 5 tahun sebelum saya menikah, saya sudah mempersiapkan 5 prinsip pernikahan. Bahkan saya sudah banyak punya prinsip. Prinsip yang pernah saya sampaikan kepada Anda, kalau masih ingat, saya tidak mau menolak. Ya, saya tidak mau menolak siapapun yang jodohkan kepada saya. Dan saya tentu dong punya amalan. Saya berdoa kepada Allah. Apa doa saya? Ya Allah, ya, saya ingin langsung ketemu dengan jodoh saya. Ya, saya ingin langsung ketemu dengan jodoh saya ingin langsung ketemu dengan jodoh saya, dan saya tidak mau menolak. Lebih baik saya yang ditolak. Nah, ini adalah sebuah prinsip teman-teman, sebuah prinsip yang benar-benar saya ingin ajarkan kepada teman-teman semuanya jauh-jauh hari sebelum Anda sibuk menjemput jodoh Anda, atau bahkan mungkin Anda yang hari ini sedang berproses untuk menjemput jodoh Anda. Karena memang ada beberapa peserta yang memang dalam kondisi mau ta'aruf, dijodohkan dan lain sebagainya, ya. Nah, ini teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, saya tidak pernah gagal dalam ta'aruf dan Allah berikan kelancaran. Kalau di dalam pola menjemput jodoh itu, sayang kemarin memang kata-kata tidak bisa pakai Zoom. Saya katakan 99% saya menikah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dan semoga apa yang saya rencanakan itu adalah bagian dari takdir terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meridoi apa yang saya lakukan. Itu harapan saya dan doa yang sampai hari ini pun saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain ada banyak juga teman-teman, ada banyak teman-teman juga, teman saya atau kisah-kisah orang lain yang ta'arufnya itu kayaknya susah banget ya. Ada yang sampai ta'aruf, maaf, ada yang ta'aruf sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gagal gitu ya. Gagal, ternyata ketika 1 tahun 2 tahun ke depannya, ternyata jodohnya siapa? Jodohnya ternyata ta'aruf yang kedua tadi ya. Orang yang ta'aruf dengan kedua dengan dia, itulah jodoh dia. Artinya apa? Allah itu maha tahu. Allah tahu yang terbaik kapan Anda itu akan menikah. Ya, sekalipun ternyata maaf gitu ya. Sebagaimana juga banyak contoh, ada ustadz kita yang meninggal usia muda gitu ya. Ada yang tidak sampai dalam dunia pernikahan meninggal dunia. Itu adalah takdir terindahnya. Ya, yang pasti yang saya pahami bahwa jodoh itu pasti sudah ditentukan oleh Allah. Bisa jadi kita ketemu di dunia atau ditemukan di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali sebagai bekal juga kita berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Inilah pentingnya kita belajar. Bagi teman-teman yang tidak mau belajar, maka ya cenderung melakukan kesalahan-kesalahan, stres, frustasi gitu dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi proses ta'aruf itu sangat simpel dan sangat sederhana. Ya. Kalau saya ingat ada juga ya, yang pernah saya dampingin proses ta'arufnya itu, ta'aruf secara langsungnya tadi setelah mengisi proposal, tukaran proposal, ketemu langsung proses ta'aruf secara langsung itu ada yang sampai 6, 7, 8 kali belum selesai gitu ya. Ada yang gagalnya ketika silaturahmi ke keluarga, ternyata orang tuanya nggak setuju, ini gagal. Itu ada macam-macam ya. Ada macam-macam ya. Kalau saya ceritakan dari kisah saya, alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada penolakan sedikit pun, tidak ada penolakan ya. Anda pelajari mengapa kok saya lancar ya, karena saya juga udah 5 tahun sebelum nikah udah punya prinsip. 5 tahun sebelum nikah saya juga minta doa sama orang tua saya gitu ya. Saya juga sebagai seorang laki-laki saya sudah bersiap untuk menyiapkan dana. Saya jual buku niatnya juga untuk bagian dari untuk rencana untuk pernikahan dan lain-lain teman-teman. Jadi ayo teman-teman semangat ya, semangat untuk teman Anda semuanya. Ayo perjuangkan niat Anda untuk menikah ya. Tinggal Anda pilih, Anda pikirkan Anda mau memilih jalan yang mana ya. Kalau ada yang di sini ada kalau nggak salah ada 3 orang nih, ada 3 orang yang mau dijodohkan oleh orang tuanya. Ya bismillah gitu. Taat kepada Allah dalam rangka membahagiakan kedua orang tua, tinggal Anda cek saja. Jika dia agamanya bagus, maka saya sarankan terima. Ya, kalau agamanya bagus, terima. Ya. Untuk menjaga itu bagaimana? Ya buat komitmen gitu. Tanya tentang Mas sholat enggak gitu.
Ya kalau seandainya nggak sholat, lebih baik tolak saja gitu. Ya nggak mau sholat dan sebagainya. Bagaimana Anda mau membangun rumah tangga yang bahagia kalau calon suami Anda juga tidak punya komitmen untuk taat kepada Allah? Ya, Tuhannya saja tidak ditaati, apalagi nanti pasangannya. Ini penting. Ya, termasuk juga Anda bagi seorang laki-laki, ya tanya juga bagaimana bagi komitmen calon istri Anda gitu. Ya, dalam proses ta'aruf itu teman-teman banyak hal yang perlu ditanyakan. Ya, perlu ditanyakan, apalagi seorang akhwat tanya kepada calon suami Anda. Ya, dalam hal pertama tanya tentang masalah aktivitas ibadahnya, ibadah wajibnya bagaimana. Itu perlu ditanya di dalam proses ta'aruf. Bukan hanya melihat pekerjaannya alhamdulillah ini. Ya, sebagaimana halnya yang saya sampaikan ya beberapa hari yang lalu, ya ada yang konsultasi dengan saya, usia pernikahan baru 3 hari, dia baru tahu ternyata suaminya nggak mau sholat, suaminya tidak pernah sholat. Kan ini sangat memprihatinkan. Mau kayak mana udah nikah gitu ya, akhirnya apa, dia nikmatin, dia terus dakwahi, dia ingatkan suaminya dengan sabar, dengan kelembutan gitu. Itulah takdir dia gitu ya, takdir dia ya. Ya, Anda bisa nanti bertanya ketika proses ta'aruf itu, bertanya kepada calon suami Anda atau istri Anda, buku apa saja yang pernah Anda baca gitu ya. Semuanya Anda tanya. Ya, dan itu hak Anda untuk bertanya apapun kepada calon pasangan Anda, ya. Bertanya, maaf, sampai bertanya hal-hal yang sensitif pun boleh, teman-teman. Ya, sampai bertanya contoh kayak gini, pernah melakukan zina apa enggak? Itu boleh. Ya, boleh teman-teman. Ya, karena ini apa? Proses ta'aruf ini adalah proses yang sangat serius, bukan main-main. Karena memang tujuannya adalah untuk menikah. Ya, karena menikah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperjuangkan benar-benar bernilai ibadah. Ada komitmen amal-amal ibadah yang nanti bisa dilakukan gitu ya. Hendaklah teman-teman semuanya nanti dimanapun Anda berproses ta'aruf, bagaimanapun cara Anda mau menjemputnya, libatkan Allah. Sebagaimana pola dalam menjemput jodoh yang sudah saya sampaikan, libatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah? Ya, cara melibatkan Allah adalah senantiasa punya amalan-amalan, baik sholat maupun yang lainnya, zikir, menjaga wudhu, itu adalah bagian dari wujud nyata kita ingin melibatkan Allah. Tapi hal yang lebih jelas lagi, bagaimana cara kita melibatkan Allah, ya sebelum kita berproses, ya Allah temani hamba, ya Allah. Ya Allah temani hamba mau berta'aruf hari ini, ya Allah mudahkan langkahnya, ya Allah. Jika seandainya dia jodoh hamba, ya Allah mudahkan jalannya, ya Allah. Jika seandainya kau berikan ujian nanti dalam perjalanan, ya Allah berikan hamba kemudahan untuk menjalaninya. Berikan kemudahan bagi hamba, ya Allah, untuk mensyukuri setiap episode yang engkau berikan kepada hamba. Jika beliau bukan jodoh hamba, ya Allah berikan juga, ya Allah, kemantapan dalam diri ini untuk bisa mengikhlaskannya. Jadi gitu, minta temani Allah, ngomong aja nyantai gitu dengan Allah, ya Allah temani hamba, ya Allah temani hamba, ya Allah, jadikan ini sebagai jalan hidayah, jadikan ini sebagai jalan hamba mendapatkan banyak pahala dari sisimu, ya Allah. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Ya, konsep libatkan Allah ini dahsyat, teman-teman. Libatkan Allah sangat dahsyat. Ya, bukan hanya berlaku ketika berproses ta'aruf, berlaku untuk kita semua ketika kita mau berangkat dari rumah, mau berangkat kerja, berangkat ke sekolah, berangkat kuliah. Anak kita mau tidur, minta temani, ya Allah temani hamba, ya Allah, gitu ya. Mau dalam perjalanan, mau naik motor, mau naik mobil, ya Allah temani hamba, ya Allah, gitu. Dahsyat hasilnya, teman-teman. Dan juga pada akhirnya pada malam hari ini, bismillah, proses ta'aruf ini adalah bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar kita ingin menjemput jodoh itu dengan cara yang baik. Ada penjagaan, ada yang mendampingi, ada yang mengarahkan, ya, ada ustadz yang mendampingi. Kalau ada yang salah kita diingatkan. Agar apa? Ya, agar memang benar-benar Allah memberikan berkah kepada kita semuanya. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat konkret bisa dilakukan, ya. Saya pun menikah dengan proses ta'aruf yang baik, alhamdulillah, insya Allah. Begitupun banyak kisah-kisah yang lainnya, sebagaimana kisah yang saya sampaikan beberapa malam yang lalu, ya. Ada banyak kisah tuh saya sampaikan. Anda baca kisahnya anaknya Umar bin Khattab ketika Asim dan Zainab menikah, itu coba lihat, itu kan nggak pakai proposal, ya. Orang tuanya gitu, ya. Orang tuanya melihat saja senang dengan anak ini, ditawarkan kepada anak-anaknya Umar, ada yang bersedia yaitu Asim, langsung diajak melihat wanita itu,
saling tertarik, ya siap nikah mereka. Ya, sangat sederhana dan sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Dan tentu ada yang lain juga teman-temannya. Kalau teman-teman pernah membaca kisah salah satu imam syahid, Hasan al-Banna dari Mesir ya. Hasan al-Banna itu proses ta'arufnya sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika malam hari Hasan al-Banna ini kan jalan ya, jalan di kampungnya gitu ya, di kampungnya, dan melewati satu rumah dan terdengarlah ada seorang wanita, suara wanita sedang membaca Al-Quran dengan merdunya. Terdengarlah oleh Hasan al-Banna, terdengar seorang wanita membaca Al-Quran. Maka lantas dia langsung pulang ke rumah dia, dan menyampaikan kepada ibu kandungnya bahwa Hasan al-Banna tadi mendengar ada seorang wanita sedang membaca Al-Quran. Tolong bu, cek wanita itu. Kalau seandainya dia belum menikah, tolong lamarkan untuk saya. Maka dicek sama ibunya Hasan al-Banna, dicek ternyata wanita ini belum menikah, langsung dilamar oleh ibunya untuk Hasan al-Banna, dan akhirnya mereka menikah. Coba ta'arufnya sangat luar biasa, sangat singkat sekali, tidak berbelit-belit kan gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat bisa dilakukan untuk teman-teman semuanya. Apalagi Anda laki-laki, bagi laki-laki sangat mudah ya gitu ya. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan. Ketika Anda memang benar-benar suka dengan seorang wanita, Anda cari alamat rumahnya ya. Langsung kalau Anda punya mental besar, Anda datangi rumah orang tuanya, silaturahim Anda di situ. Dan ada banyak juga yang memang benar-benar diterima, berjodoh, menikah. Ada juga yang ditolak gitu ya. Artinya apa? Anda harus siap mental. Laki-laki yang ikhwan ya, Anda harus siap mental diterima, mental ditolak gitu. Termasuk juga harus punya mental kalau dihina-hina, nggak masalah. Karena orang yang ikhlas insya Allah bisa menerima dengan ikhlas dan ridho ya. Dan inilah keindahan bagi kita semuanya yang semangat belajar pada hari ini sampai pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat dan insya Allah ya, singkat ya, lumayan 1,5 jam ya, 1,5 jam kurang lebih. Nanti insya Allah dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, silakan disampaikan. Insya Allah ini saya sedang dampingin anak saya kurang sehat ya, sakit. Jadi maaf kalau seandainya kurang maksimal. Nanti insya Allah setiap pertanyaan yang masuk insya Allah saya akan jawabnya besok ya. Saya akan jawab pertanyaan besok ya, besok pagi atau siang ya, atau malamnya insya Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.